Bab 163. Tak lama kemudian, tangan-tangan lain terulur. Seorang pria membantu menaikkan Tora ke permukaan. Hah? Hah? Tidak, tidak. Dalton tersengal-sengal, kakinya mendorongnya ke tepi danau. Ia mendekap Ariela erat-erat di dadanya. Lalu, ia terjerembab di antara tepi danau itu, di antara tanaman air, ia berpegangan pada kaki dermaga. Ariela. Ariela, maafkan aku. 31. Beberapa waktu sebelumnya. Bangun. Cahaya menyilaukan mata. Ariela tahu, itu bukan adegan bangun tidur di pagi hari dengan cahaya matahari kekuningan, menyilaukan mata. Dengan kicau burung di ranting pohon dekat jendela, dengan angin pagi yang hangat dan nyaman. Berikut aroma segar dari bunga di semak-semak taman. Lalu, saat berjalan ke dapur, akan ada pelayan yang sudah menyiapkan sarapan. Telur dan bacon, segelas susu hangat atau pancake hangat dengan sirup maple di atasnya. Manis, gurih, enak sekali. Ariela ingin pancake, ia ingin makan pancake, sementara Carton menyuapinya. Mereka akan duduk di atas selimut perca, anak-anak akan sibuk mengejar kelinci di padang rumput. Ladan Carton tertawa melihat Sander terjungkal di rumput, memamerkan gusinya yang merah muda, sementara Xavier akan duduk saja sambil mendekap si kelinci, atau mungkin Marco. Ariela rindu anak-anak. Ia ingin memeluk tubuh mereka yang lembut dan wangi, ingin mencium rambut mereka yang segar dan berbau matahari. Tuhan. Ia ingin pulang ke rumah, bersama Carton. Cahaya menyilaukan itu kali ini benar-benar membangunkannya. Membawa mimpi-mimpi indah Ariela sirna dalam sekejap. Ariela mendongak. Hari keempat, dan ia sudah sangat merindukan hangatnya matahari. Ia meringkuk kedinginan di sudut ruangan gelap itu, tanpa selimut, tanpa alas. Bangun, kata pria yang membungkuk di atasnya. Aku sudah bangun, jawabnya lemah. Pria itu nencengkeram lengannya, mengangkatnya dalam sekali sentak. Ku bilang bangun. Ariela akhirnya bangun, menahan gejolak mual di perutnya. Ia memeluk tubuhnya sendiri sambil menggigiti bibir. Nyonya Donovan ingin kau diinterogasi, tapi dia jijik untuk datang ke sini. Sebelum Ariela siap, ia sudah diseret keluar dari ruangan. Sejak dipisahkan dengan Tora kemarin, Ariela tidak tahu nasib adik iparnya itu. Ketika keluar, benar saja. Hari sudah pagi, cahayanya terang dan hangat. Semalam sepertinya terjadi badai dan suhu udara menurun, ia menggigil di ruang bawah tanah. Telah diseret keluar melalui halaman belakang. Lalu, dilempar ke taman, tempat Claudine saat ini sedang sarapan sendirian. Seolah mengejek Ariela. Penampilan Claudine sangat berbanding terbalik dengan Ariela. Gaun Claudine berwarna pastel, bersih tanpa noda, rambut merahnya dikepang satu memanjang sampai ke perut ketika disampirkan ke sisi bahunya. Alas kakinya berupa selop cantik berwarna perak halus dengan hiasan. 32. Bunga. Sarapan yang nikmat tersaji di meja, dengan alat makan dari porselen. Sementara Ariela, gaunnya compang camping, rambutnya kusut dan kotor, wajahnya pucat, punggungnya pedih karena luka-luka, kakinya telanjang dan kotor, dan Ariela sangat kelaparan. Ketika Claudine fokus memotong pancake di piringnya dan menikmati makanan itu, perut Ariela bergemuruh. Claudine mengunyah, lama sekali baru kemudian ia menelan. Ia lalu memotong pancake itu lagi, kemudian menyesap tehnya dari cangkir keramik berukir bunga-bunga sakura. Saat mendengar perut Ariela bergemuruh, Claudine nyaris tertawa. Menyenangkan sekali rasanya membalas dendam. Setelah sangat puas,
Ia benar-benar puas. Kenapa, Ariela? Apa kau lapar? Claudine menyeringai, ia menyesap tehnya lagi. Beberapa meter dari tempat Ariela bersimpuh. Beberapa pria berjaga, siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh sang nyonya. Sepertinya kau menginginkan ini. Claudine mengangkat sepotong pancake dari piringnya. Ariela tidak berekspresi. Claudine tersenyum, lalu ia meraih satu buah pancake yang masih utuh, memegangnya dengan ujung jarinya. Lalu, dia melempar makanan itu tepat ke hadapan Ariela. Kau menginginkan ini kan? Lalu, Claudine berdiri. Dia meraih sirup dan menuangkan sirup itu di atas si pancake yang mendarat di atas rumput hijau. Begitu si pancake terlapisi oleh sirup, Claudine menginjak makanan itu dengan ujung selopnya dan berkata, "Nah, sarapanmu sudah siap. Silakan, kau boleh memakannya." Melihat wajah marah Ariela, Claudine tertawa geli. Ia lalu memanggil seorang pria dan memerintahkannya untuk memegangi tangan Ariela. Seorang pelayan dipanggil. Paksa dia memakan pancake itu. Ariela memberontak. "Lepaskan aku. Aku tidak mau memakan itu." Astaga. Kenapa kau sangat pemilih, bukankah kau juga ingin sarapan? Claudine lalu menatap si pelayan. Cepat paksa dia makan pancake sialan itu. Atau kau yang akan menggantikannya. Demi Tuhan. Lebih baik aku mati kelaparan daripada harus memakan itu. Kau akan makan mau tidak mau, Ariela. Karena aku menginginkannya. Bentak Claudine. 33. Dengan kasar, Ariela mencoba melepaskan diri. Tetapi tangan-tangan para penjaga pria bertubuh kekar itu sekuat tangan raksasa. Semakin Ariela memberontak, semakin sakit tubuhnya. Si pelayan berwajah lugu itu, menatap Ariela dengan penuh permohonan. Claudine lalu mendekat, dengan kasar dia mencengkeram rahang Ariela. Lalu memaksanya membuka mulut. "Buka mulutmu, pelacur. Pelacur lebih cocok untukmu." Ariela membeliak marah. Claudine menggeram, dia menekan rahang Ariela lebih keras. Sampai akhirnya mulut itu terbuka. Di pelayan mendorong pancake itu ke mulut Ariela. Wanita itu gemetar marah, ia menggeleng, mencoba menolak sekuat tenaga. Claudine menggeram, lalu menekan makanan itu dengan kasar sampai Ariela kesulitan bernapas. Telan. Jalang. Pancake itu berhasil masuk sepenuhnya. Ariela nyaris tersedak, ia jijik dan marah. Air matanya menggantung di pelupuk, tetapi ia menahannya. Sambil mengepalkan tangan kuat-kuat, ia akhirnya mengunyah makanan itu dengan susah payah. Claudine tertawa terbahak-bahak. "Bagus. Kau pintar." Ariela menggeram. Claudine tersenyum lebar, tepat ketika pancake itu dirasakan sudah halus di dalam mulutnya. Ariela langsung menyemburkan makanan halus itu tepat ke wajah Claudine. Arg! Claudine tersentak mundur, ia histeris seolah wajahnya baru saja disiram air keras. Wanita itu terhuyung mundur, dia menamparkan si pelayan karena lelet memberinya tisue. Arg! Claudine bergidik jijik. Ia marah besar ketika bergegas mendekati Ariela. Mata kucingnya menyipit bengis, seperti seekor hewan yang menaruh geram pada mangsanya. "Brengsek! Beraninya kau!" Salah satu tangan Claudine terangkat dan melayang, memberikan tamparan sekeras-kerasnya di pipi Ariela. Si pelayan pergi menjauh, para penjaga yang memegangi Ariela melepaskan wanita itu. Ariela tersungkur ke tanah. Rasa perih menjalar di pipinya yang baru saja ditampar Claudine dengan penuh amarah.
Tanah basah dan rerumputan kotor menyentuh wajahnya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga rasa marah yang menggelegak dalam dadanya. Claudine menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, mengusap wajahnya yang belepotan oleh sisa makanan. Matanya menyala penuh kebencian. Ia melangkah mendekat. Kau benar-benar harus diberi pelajaran, Ariela. Tangan Claudine terulur dan dia mencengkeram rambut Ariela dengan sangat keras. Wanita itu membelalak kesakitan. Kedua tangannya terangkat mencengkeram pergelangan tangan Claudine. Memukul-mukul dan mencakarnya. Arg! Kepala Ariela mendongak, bibirnya dikatupkan rapat-rapat, menatap Claudine dengan mata penuh tekad. 34. Meminta ampunlah, Jalang. Tidak akan. Kau benar-benar Jalang keras kepala. Memohon ampun padaku, cepat. Ariela tidak melakukannya. Claudine semakin menjadi-jadi. Kau Jalang brengsek. Aku akan pastikan kau menderita. Aku tidak akan memohon pada iblis sepertimu, Claudine. Ia tidak akan tunduk. Tidak pada wanita iblis ini. Dengan suara serak, ia berkata, kau bisa mempermalukanku, menyiksaku, dan bahkan membunuhku, tapi kau tidak akan pernah bisa menghancurkan keberanianku. Claudine mendengus. Ia menyentak tangannya dari rambut Ariela yang kusut masai. Wanita itu terjerembab di rumput lagi, mencoba bangkit. Keberanianmu. Omong kosong. Tubuh Ariela mungkin bergetar menahan sakit dan lapar, tapi mata hitamnya tetap berani, tetap menatap tajam ke arah Claudine, tak gentar, bak sebuah pohon di antara amukan petir. Bahkan, dalam keadaan selemah itu, Ariela masih bisa mengangkat dagunya tinggi-tinggi, masih bisa menarik sudut bibirnya. Aku tidak takut padamu, Claudine. Sebaliknya, kaulah yang takut padaku. Itu sebabnya kau melakukan semua ini. Apa katamu? Coba kau ulangi lagi apa yang baru saja kau katakan. Mata Claudine menyipit. Kau takut? Ulang Ariela, suaranya mulai bergetar. Takut karena aku lebih kuat darimu. Takut karena kau tahu, meski kau memiliki segalanya, kau akan tetap kalah dariku. Claudine terkesiap. Kata-kata Ariela menohoknya tepat sasaran. Lucu, kau pikir aku takut pada tikus kecil sepertimu? Ariela tidak menjawab. Ia hanya tersenyum mengejek, senyum yang menambah kemarahan di wajah Claudine. Brengsek. Aku tidak takut padamu, Ariela. Wajah Claudine memerah karena kemarahan yang tak dapat lagi wanita itu toleransi. Dengan perintah yang tajam dan tanpa ampun, Claudine memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Ariela menuju danau, tempat di mana Tora sudah berada di sana. Perutnya habis ditinju habis-habisan. Tora. Ketika melihat pria itu, Ariela memberontak, mencoba melepaskan diri, meskipun hasilnya sia-sia. Dia pingsan karena pukulan, kau juga akan merasakan hal yang sama, Ariela. Tora bergerak, ia tidak pingsan. Hanya menunduk untuk mengumpulkan energi. Rantai dia juga. Ambilkan air dan siram tubuh mereka berdua. 35. 2 ember air diambil dari danau. Tubuhmu bau, Ariela. Kau butuh mandi. Claudine tertawa ketika air dari ember itu dituangkan di atas kepala tawanannya. Ariela megap-megap kehabisan napas, karena air itu dituang secara perlahan dalam durasi panjang langsung ke wajahnya. Hah. 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 Ariela tersengal-sengal. Claudine datang lagi, mencengkram rahangnya, tamparan diberikan pada pipi kanan dan kirinya. Ariela merasakan bibirnya pecah. Kau akan habis,
Ariela. Kau akan habis di tanganku. Sungguh, Ariela benar-benar tidak pernah menyangka. Claudine yang dulu selalu menampilkan kelembutan dan kebaikan hatinya, kini berubah menjadi monster. Bukankah dulu mereka sahabat? Bukankah mereka ini sepupu? Kenapa Claudine menjadi seperti ini? Ariela benar-benar tidak memahaminya. Lihatlah tatapan mata Claudine yang penuh kebencian itu. Lihatlah. Ariela memang bersalah, ia merasa tidak adil karena sudah membohongi Claudine sebelumnya. Ia sedih karena harus melakukan itu, tetapi ketika Claudine berkata bahwa dia sudah tahu semua bahkan sejak dulu. Ariela tahu, kebencian Claudine bukan semata-mata karena ia membohonginya. Claudine memang benci karena dia pembenci. Apapun itu, apapun yang ia lakukan. Di mata Claudine, ia hanya duri, kerikil kecil yang harus disingkirkan, dan ketika Carton lebih memilihnya, Claudine marah besar. Obsesinya yang tak terbendung itu, membuatnya merasa sangat malu ketika mengalami kekalahan. Untuk itulah, dia benar-benar menaruh kebencian padanya dengan sedemikian besar. Air lagi, tamparan lagi, air lagi. Brengsek. Kau brengsek. Claudine, silakan kau lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak akan menyerah darimu sedikit pun. Ariela berbisik, sempat tertawa di antara rasa sakitnya. Claudine semakin uring-uringan, dia berjalan bola-balik di depannya. Dia benar-benar marah pada Ariela, benar-benar merasa belum puas. Ia ingin sekali melubangi kepala itu dengan peluru, menumpahkan lebih banyak darah, tetapi jika ia melakukannya, kepuasannya hanya akan berakhir terlalu cepat. Ambilkan air lagi. Ariela benar-benar sudah lemah. Ia menggigil, ia merasa lapar dan tak berdaya. Claudine menerima senjata baru. Sebuah cambuk. Tubuhnya menolak melakukan perlawanan. Ia sepenuhnya menyerah pada kelelahan, ia kehabisan napas dan kedinginan. Cetas. Cambukan pertama diberikan. Tora mengangkat pandangannya ketika melihat Ariela dicambuk. 36. Brengsek. Sudah kukatakan padamu untuk tidak menyiksanya. Jika kau ingin melakukan siksaan, siksa aku saja. Kalian berdua sama-sama bersalah, kenapa hanya kau yang dicambuk? Itu tidak adil, Tora. Cetas. 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 Tora menggertakkan gigi, cambuk menyentuh punggungnya dengan sangat keras. Merobek jaringan kulit dan mengikis otot. Ariela bisa berdiri di sana, bisa bertahan di sana karena kedua tangannya tertahan rantai. Jika saja tidak ada, ia pasti akan jatuh tersungkur. Kedua tangannya mengepal erat. Tubuhnya terhentak kasar. 1, 2, 3. Cambukan diberikan padanya tanpa ampun. Tora meraung. Sialan kau Claudine, aku tidak akan pernah memaafkanmu karena sudah melakukan semua ini padaku, pada Carton dan Ariela. Claudine tertawa. Silakan saja, aku tidak meminta pengampunan. Seharusnya hari itu kubunuh saja kau, Claudine. Carton benar-benar melakukan kesalahan karena sudah membiarkanmu hidup. Claudine tertawa. Benar sekali. Carton sudah melakukan kesalahan dengan membiarkanku hidup. Dia juga akan melakukan kesalahan lain dengan mempercayai ucapanku. Sungguh, aku senang dia hilang ingatan. Mendengar Claudine membahas soal suaminya, Ariela langsung tergugah. Apa yang akan kau lakukan pada Carton setelah ini? Di mana dia? Ariela berkata dengan terbata-bata. Apa kau ingin tahu, Ariela? Apa kau akan membunuhnya? Kau tidak boleh melakukan itu. Kau boleh menyiksaku, tapi lakukan kepadaku saja. Aku tidak apa,
Tapi jangan Carton. Jangan dia. Cambukan diberikan Claudine ke punggung Ariela lagi. Cetas. Tentu saja aku akan membalas dendam. Dia sudah membunuh anakku. Ariela terengah-engah, mencoba mengatur napas. Tubuhnya menggigil. Anak. Apa maksudmu? Claudine mengangkat cambuk yang berlumur darah itu dan menyabetkannya ke lengan Ariela. Wanita itu menggertakkan gigi kesakitan. Ark. Kau tahu, Ariela. Aku orang yang telah membunuh anak pertamamu. Aku yang meminta pelayan itu melakukannya padamu. 37. Ariela menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Kepalanya menggeleng-geleng. Tidak, tidak mungkin kau melakukannya. Ya, aku yang melakukannya dan aku sangat puas. Kau biadab. Aku hanya mencoba mengamankan posisiku. Kau biadab. Kau, padahal saat itu kita bersahabat. Sahabat. Kau pikir aku bersedia bersahabat dengan pelayan? Kau mencuri suamiku. Kau pikir aku bersedia berbagi suami dengan jalang sepertimu? Claudine mendecakkan lidah. Mana mungkin, meskipun sekarang kau adalah sepupuku. Well, tetap saja kau itu gadis rendahan. Kau benar-benar iblis. Jangan salahkan aku, brengsek. Ya, itu semua karena ulahmu. Aku kehilangan putraku, aku. Jangan merasa paling tersakiti. Aku juga menderita. Carton melakukan hal yang sama padaku. Aku kehilangan anak pertamaku karena ulah Carton. Dia membunuh anak di kandunganku. Saat itu, Ariela benar-benar tidak bisa menahan tubuhnya yang terus bergetar, kepala menggeleng lemah. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, Carton berkata. Kau keguguran dan dia yang menggugurkannya. 38. Dia yang menggugurkannya. Ariela terguncang. Kata-kata Claudine menancap dalam-dalam di pikirannya, seperti duri tajam yang menyakitkan. Aku tahu kau tidak tahu apa-apa, Claudine mencibir. Jelas suamimu tidak ingin kau tahu. Betapa dia sangat biadab melebihi siapapun. Dia rela melakukan apapun untukmu dan aku sangat membencinya, Ariela. Tidak. Kau salah. Carton tidak mungkin membunuh anak tak bersalah, darah dagingnya sendiri. Itulah kenyataannya. Melihat ekspresi terkejut di wajah Tora yang babak belur, Claudine tahu, pria itu juga tidak mengetahui soal ini. Carton tidak pernah memberitahumu, bukan? Bagaimana dia menghancurkan hidupku, menghancurkan segalanya. Kau pikir dia lelaki sempurna? Suami ideal. Ayah penyayang. Dia monster, Ariela. Monster. Ariela menggigit bibirnya, merasakan asin darah di lidahnya. La menolak mempercayai Claudine. Wanita ini pendusta, ular berbisa yang selalu menyebar racun. Bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika benar selama ini Carton menyembunyikan semua itu darinya? Kau berbohong, suara Ariela gemetar, lebih terdengar seperti gumaman tak meyakinkan. Carton tidak mungkin melakukan itu. Ucapnya berulang kali. Claudine tertawa sinis. Oh, sayang sekali kau tidak tahu. Dia melakukannya tepat setelah dia tahu akulah dalang di balik semua kemalanganmu. Dia datang padaku, penuh amarah dan dendam. Lalu, dengan kejamnya, dia mencabut nyawa anakku yang belum lahir. Anaknya, darah dagingnya sendiri. Bayangkan, betapa biadabnya suamimu itu Ariela. Claudine terisak, air matanya menetes. Bahkan hewan buas pun menyayangi anak-anaknya.
Wanita itu lalu mengusap perutnya sendiri. Meskipun aku tidak mencintai Carton, tapi aku menginginkan anaknya. Aku menginginkan anaknya. Tubuh Claudine bergetar penuh amarah. Dia begitu membenciku karena kau, Ariella. Semua itu karena kau. Ariella menggelengkan kepala, berharap kebohongan itu sirna. Tidak, tidak mungkin. Claudine mendekat, wajahnya menampilkan ekspresi puas melihat Ariella begitu rapuh. Dia membunuhnya, membunuh anak kami. Apa salahnya jika aku ingin balas dendam? Ariella ingin menutup telinganya, ingin berhenti mendengar kata-kata keji itu. Namun, suara Claudine menelusup tajam ke pikirannya. Tapi kau tahu apa yang lebih menyakitkan, Ariella? Claudine berbisik tepat di telinga Ariella, membuat bulu kuduknya meremang. 39. Bahkan setelah semua itu, Carton tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah merasa bersalah. Dia tetap hidup bahagia bersamamu. Dia hanya melupakannya. Seakan-akan anak itu tak pernah ada. Ariella menatap Claudine dengan mata berlinang. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Claudine menyeringai, ekspresi licik terpancar dari wajahnya. Karena aku ingin kau memahami alasanku. Ariella terdiam, tubuhnya membeku. Lalu, bahunya merosot. Cahaya di mata Ariella meredup. Tekad, keberanian, keinginan untuk bertahan, saat itu juga digantikan oleh sorot putus asa di matanya, bahu yang lunglai, kepala yang tertunduk, tubuh yang bergetar lemah. Akhirnya Ariella menyerah. Cetas. 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 Cambukan demi cambukan diberikan, tamparan, air yang bertubi-tubi disiramkan ke tubuhnya. Semua itu sudah tak dapat Ariella rasakan lagi. Namun, tak lama kemudian, seolah dapat merasakan kehadiran sosok itu, yang mendekat dengan kursi rodanya. Ariella mengangkat pandangannya sekali lagi, lalu menemukan suaminya di sana. Duduk di kursi roda, menontonnya menerima hukuman. Carton, ia memanggil lemah. Pria itu hanya duduk diam. Benarkah? Benarkah pria itu tidak akan pernah mengingatnya? Tuhan, hal paling menyedihkan adalah mati tanpa dikenang oleh suaminya. Oleh pria yang dicintainya. Ini sungguh mimpi buruk. Tahu-tahu saja rantai di tangannya dilepas. Ia jatuh tersungkur. Merasakan lututnya goyah dan tak dapat menopang tubuhnya lagi. La mendongak, lalu tatapannya bertemu dengan mata hijau itu. Mata orang yang ia cintai. Benarkah Carton membunuh anaknya sendiri? Kenapa? Ia yakin, selalu ada alasan di balik itu semua. Carton, panggilnya sekali lagi, tetapi mata hijau itu menyorot dengan sangat dingin. Asing. Apakah pria itu benar-benar mempercayai ucapan Claudine? Carton, Carton, Carton. Ia memanggil nama itu bagaikan sebuah mantra. Berharap terjadi keajaiban. Berharap suaminya ingat segalanya. Ingat kenangan mereka bersama. Cinta, keluarga, anak-anak. La sangat merindukan suaminya. Oh, Tuhan. 40. Apa yang harus ia lakukan agar pria itu ingat padanya? Agar pria itu dapat menolongnya. Tuhan, ia hampir putus asa. Ia lelah, ia ingin berbaring di pelukan suaminya. Tolong, tolong aku, Carton. Itulah yang ia teriakan di dalam hatinya ketika orang-orang itu menyeretnya menuju dermaga. La meronta, mencoba melepas diri. Namun sial, ia lemah, ia seperti boneka rusak yang tak punya kesempatan untuk meminta pertolongan. Ia akan dibunuh, ia akan tenggelam di dasar danau yang pekat itu.
Tidak ada harapan. Satu-satunya harapan yang ia miliki saat ini hanyalah suaminya. Kebaikan hati seseorang. Matanya terpejam erat. Kedua tangannya mengepal. Seluruh tubuhnya terasa sakit, remuk. Janinnya masih rapuh. Ia menyentuh perutnya yang masih rata. Calon anaknya yang keras kepala mampu bertahan, mereka ingin berjuang bersamanya, tetapi bagaimana jika ia tidak berhasil? Bagaimana jika kali ini ia benar-benar menemui ajalnya? Apakah Carton akan membiarkannya tenggelam? Apakah pria itu akan duduk di sana, si kursi rodanya menyaksikannya meregang nyawa? Dorong dia ke air. Suara Claudine menyentaknya dengan kasar. Ia dan Tora berdiri di tepi dermaga, seperti narapidana salam hukuman mati. Mereka bersiap untuk penentuan hidup dan mati.